sesi 14 ya. Sekarang kita masuk di sesi 14. Bahasan kita adalah menghitung kapasitas database. Jadi setelah kemarin kita membuat sebuah database, hari ini kita perlu juga untuk menghitung ya kapasitas penyimpanan ya, untuk menampung database yang sudah kita rancang kemarin, sehingga nanti kita mampu menyediakan sebuah storage, tempat penyimpanan database yang memuat apa saja database yang kita input ya, sehingga database kita terekam dengan baik ya. Tidak ada database yang pada saat kita masukkan datanya, transaksinya, ternyata kapasitas harddisknya full, habis. Nah itu nggak boleh terjadi ya, bahaya gitu kan. Baik, nah sekarang kita lihat ya di materi halaman 4 nih ya. Di situ kita akan melakukan penghitungan database ya, dimana data dictionary-nya ya, data store-nya kita namanya adalah faktur. Di faktur ini pasti transaksinya adalah harian. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita melihat ya deskripsinya dulu, bahwa faktur ini ya adalah permintaan pembayaran dari supplier atas pembelian barang ketika barang sudah selesai dikirim dan diterima. Nah, berapa banyak faktur yang terjadi transaksinya satu hari, itu kita lihat di sini contohnya adalah 25 buah per harinya. Nah, tentunya di faktur itu ada data yang kita input ke dalam database, gitu kan ya. Nah, di sini disebutkan volumenya bahwa rata-rata ada 4 item barang di faktur. Jadi 4 jenis. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, ada 4 jenis faktur. Barang di dalam faktur. Aksesnya bagaimana cara melakukan transaksinya, yaitu dibatchkan, dikumpulkan untuk diproses secara berurutan setiap pagi hari. Lalu ada retensi ya, berapa umur aktif ya dari faktur. Ini umur aktifnya rata-rata 6 bulan ya, 6 bulan. Pengarsipan data pasifnya dilakukan 1 tahun sekali dan dimusnahkan setelah 15 tahun sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi kita tidak boleh langsung menghancurkan faktur tersebut ya kalau belum waktunya. Di bawah ada struktur tabel di mana di situ apa saja file-filenya ya. Nah, sekarang Anda pasti ingat yang namanya database itu paling kecil hitungannya adalah bit, ya kan? Ada bit, lalu byte. Ya, kita flashback dulu. Bit, byte, fill. Ya. Lalu apa lagi? Record, dan lalu ada yang namanya file, ya kan? Terakhir adalah database, kumpulan dari file-file itu sendiri ya. Contoh, kita lihat ya di halaman berikutnya ya. Sebelum menghitung kapasitas memori yang dibutuhkan, tentukan dulu volume dari satuan record. Berapa record yang harus ditampung dalam arsip tersebut? Contoh, misalkan di sini kan kita bisa melihat ada siswa dalam sebuah universitas ada 4.500 orang. Maka tabel database yang dapat menampung 4.500 record. Ya kan, ingat record. Ya, karena setiap orang menjadi satu buah record. Anda lihat di halaman 7 sekarang ya, menghitung space database, kapasitas database. Rumusnya adalah volume record sama dengan umur aktif ditambah periode pengarsipan dikalikan frekuensi ya. Contoh, tadi kita bicara faktur nih. Frekuensinya kan adalah 25 faktur per hari, atau kalau kita dalam bulan, dalam 25 hari dalam 22 hari ya, kita hitung ada 550 faktur per bulannya.
kalau kita hitung 1 bulan 22 hari. Umur aktif tadi 6 bulan, periode pengarsipannya 1 tahun atau 12 bulan, volume record jadi kita hitung sebagai berikut. 6 ditambah 12 dikalikan 550, maka keluar sebanyak 9.900 faktur. Jadi kalau kita punya lemari arsip gitu ya, lemari arsip ini harus bisa menampung 9.900 faktur. Jelas ya? Kita belum bicara tentang hitungan berapa byte, kilobyte, atau gigabyte, atau terabyte. Kita baru menghitung jumlah fakturnya dulu. Oke? Bagaimana kita menghitung dari jumlah space-nya ya. Kita buat daftar dari data store yang diperlukan ya. Lalu lakukan normalisasi dan sintesa. Setelah langkah kedua selesai, maka ya kita buat filenya seperti yang ada di halaman 9. Kita lihat ya, ada nama file, ada frekuensi, ada umur aktif, dan volume ya. Volumenya ya. Perhitungannya tadi seperti yang tadi kita dirumuskan. Lalu tentukan metode akses ya. Anda bisa langsung sistem online atau sekuensial random atau menggunakan indeks sekuensial ya. Jadi ini bisa kita pilih metodenya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung volume index atau file index atau volume file data ya. Untuk rumusnya sendiri, volume file data itu adalah 1024 ditambah panjang recordnya berapa plus 1 dikalikan volume record. Sedangkan untuk volume file index itu kita hitung dari berapa panjang primary key ditambah 4 dikalikan volume record dikalikan 1 plus persen free. Contoh misalkan persen free itu apa? Persen free untuk database, database itu 0,3%, Foxbase 0,5%, dan lain-lain. Jadi kita harus mencari berapa persen free masing-masing dari jenis database yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ini ya, bagaimana kita menyusun tabel-tabel tiap file ya di halaman 12 tentunya ya. Anda lihat nama file, primary key, nama panjang. Primary key itu ada namanya apa, kemudian panjangnya berapa byte ya. Panjang recordnya juga sama berapa byte, volumenya berupa recordnya berapa banyak, volume kilobyte-nya berapa ya. Nah, ini menjadi tugas Anda. Anda cari kasus bebas apa saja ya untuk mengisi yang di halaman 12 ya. Contoh misalkan nama filenya nama file mahasiswa ya. Primary key-nya apa? Tentunya primary key-nya biasanya adalah NRP ya. Berapa panjangnya NRP ya kan? Kemudian berapa panjang record ya, panjang recordnya. Lalu berapa volume record ya. Kemudian berapa volume kilobyte-nya. Silakan Anda hitung ya. Dan nanti cukup ya hanya satu jenis file itu aja yang Anda hitung ya, nggak perlu banyak-banyak ya, contoh saja ya. Jangan lupa nanti Anda silakan mengisi di forum nama dan kelas. Selamat mengerjakan.